Dan hari ini saya bicara kepada kita semua tentang sabar dalam menjalani hidup. Saudara, pembacaan kita tadi itu menarik ya. Dan kalau kita bicara tentang sabar, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan bagi kita tentang sabar. Sabar itu gampang diomongkan, gampang diucapkan, gampang dituturkan, tetapi ketika menjalaninya itu tidak gampang. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, aku pergi kepada Bapa dan aku akan mengutus bagi kamu seorang penolong lain. Penolong itu ialah Roh Kudus, Parakletos, yang akan menolong saudara dan saya sehingga kita bisa sabar dalam menjalani hidup. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam hati kita, sampai kapanpun saudara tidak bisa sabar. Pasti, saya yakin. Maka pentingnya Tuhan Yesus pergi ke sorga dan dia mengutus Roh Kudus supaya apa? Ada buah roh yang dikerjakan di dalam hidup kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan minggu ini kita bicara tentang sabar. Saudara, perhatikan pembacaan kita tadi, Amsal 14 ayat 29, itu hanya ayat pengantar. Nanti sebentar ada beberapa ayat yang lain yang ingin saya sampaikan. Dan saya berharap saudara bisa mencatat atau saudara bisa menyimak baik-baik, karena saya menyiapkan khotbah ini penuh dengan pergumulan saudara. Saya berdoa dan saya lihat nats itu juga menjadi berkat bagi saya, dan saya bilang wah ini pas untuk realita kehidupan hari-hari ini. Dan perhatikan di dalam Amsal 14 ayat 29 pembacaan kita tadi berkata demikian, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi orang sabar itu Alkitab katakan besar sekali pengertiannya. Orang sabar itu adalah orang yang berhikmat, orang yang hidupnya penuh dengan hikmat Tuhan. Tetapi orang yang cepat marah membesarkan kebodohan. Rupanya orang-orang yang cepat marah itu orang yang bodoh, yang selalu membesarkan kebodohannya. Dengar firman Tuhan ini, tidak usah lihat ke kiri ke kanan. Coba lihat ke dalam diri sendiri. Kita cenderung tuh kalau dengar firman tuh kita bilang, itu dia tuh. Kayaknya ayat firman Tuhan ini pas dengan dia hari ini. Kita tunjuk satu jari begini, tetapi yang jari yang lain kembali kepada diri sendiri, bukan? Maka kalau dengar firman Tuhan, saya sudah belajar. Kalau saya sudah mulai ini, sabar. Kadang-kadang kita bilang, aduh sabar. Elus-elus dada, memang gak mudah saudara. Tetapi kita terus belajar. Tidak ada orang yang sempurna di dunia. Nanti kalau saudara mau cari yang sempurna, nanti waktu kita ketemu di surga, itu semua sudah sempurna di sana. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Semua kita sedang belajar, bertumbuh, dan sedang belajar untuk sabar. Makanya Amsal bilang, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi lihat, kalau orang yang mulai marah dan semakin marah, itu kebodohannya semakin muncul tuh. Kata Amsal, bukan kata saya. Ya. Jadi kalau ada orang marah, kasih tahu dia, jangan terlalu cepat lama-lama marah ini. Bisa-bisa kau jadi orang bodoh ini. Semakin kamu marah, semakin emosimu, ini kamu menjadi orang bodoh. Itu sebabnya Amsal katakan demikian. Lalu lihat lagi Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini dalam sekali. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Maksudnya begini, pahlawan itu seorang yang tangguh, seorang yang menang, seorang pemenang. Dan Alkitab katakan orang yang sabar itu lebih dari seorang pahlawan, seorang yang tangguh. Dia adalah seorang yang lebih dari pemenang. Dan inilah orang-orang sabar. Pernah enggak dalam sebuah kegiatan ada orang yang marah dalam lalu ada orang yang santai aja dia tanggapi. Ya udah. Oh udah ya. Emosi udah marah-marah, diam. Maka di dalam firman Tuhan katakan orang yang kalau marah berjumpa dengan orang yang sabar, maka biasa itu redamlah kegeramannya. Coba kalau saudara ketemu dengan orang marah, biarkan dia marah terus sampai dia capek. Lama-lama dia bosan, dia diam sendiri itu. Ya. Tapi kalau dia marah, saudara ladenin dia,
itu jadi itu. Bensin ketemu dengan api, tambah banyak, tambah besar lagi. Tapi kalau dia marah, coba diam-diam. Lalu kemudian sudah, ya udah selesai. Itu pasti dia juga bingung tuh. Dengan demikian, maka Alkitab katakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah saudara, ketika kita bicara tentang sabar, ini beberapa ayat saya sudah siapkan buat kita. Waktu bicara tentang sabar, sabar itu apa sih? Nah kalau kita lihat di kamus, sabar itu diberi definisi, kamus memberi pengertian begini. Sabar itu tahan menghadapi cobaan. Maka sabar kalau tidak salah di dalam bahasa Inggris itu atau dalam bahasa Yunani dibilang long suffering, menderita sekian lamanya. Jadi orang sabar kalau dia baru menderita 1 bulan belum kelihatan sabarnya. Tapi kalau sudah menderita sekian lamanya, karakternya teruji, karakternya terbentuk, kesabarannya muncul dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Sabar itu pengertian kamus juga tidak lekas marah. Jadi kalau saudara lihat orang yang tidak lekas marah, oh berarti buah rohnya itu ada itu. Ada buah rohnya. Tidak lekas marah. Juga tidak putus asa, tidak lekas putus asa dan tidak mudah patah hati. Nanti saudara cek sendiri di kamus, itu ada di sana. Jadi orang yang tidak mudah patah hati, ada masalah, ada pergumulan, tidak mudah patah hati, itu orang sabar itu. Ya, tidak mudah hatinya diremukkan. Lalu yang berikut, arti berikut, sabar juga bicara tentang tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Orang biasa bilang tidak gerasa-gerusu. Ya, itu sabar. Dan ini penting sekali. Orang-orang sabar, orang-orang seperti inilah yang kemudian Alkitab katakan mereka melebihi pahlawan. Mereka yang bisa menguasai dirinya, itu mereka melebihi orang yang merebut kota. Nah ini dia. Ketika Tuhan Yesus pergi dan mengutus Roh Kudusnya, Roh Kudus akan mengerjakan di dalam diri saudara dan saya buah roh yang namanya sabar. Dan tentunya kita semua mau menjadi orang yang sabar. Karena sabar itu banyak sekali manfaatnya dan dampaknya besar sekali dalam kehidupan. Saudara, itu sedikit awal ingin saya sampaikan tentang sabar supaya kita akan masuk di dalam pelajaran penting ini. Ada beberapa pelajaran tentang sabar dalam menjalani hidup yang saya akan jelaskan buat kita semua dari beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama saudaraku yang kekasih, ketika kita bicara tentang sabar, maka tentunya setiap hari kita diperhadapkan dengan hal ini. Satu kali ada seorang ibu menelpon saya, ibu 2 anak. Ibu ini punya 2 anak. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Mereka sudah menikah cukup lama sekali. Sudah cukup lama, cukuplah. Sudah mungkin lebih dari 10 tahun, lebih 15 mungkin. Sekitar 15-an. Kalau tidak salah karena anak-anaknya sudah SMA begitu. Lalu kemudian ibu itu menelpon saya dengan menangis. Dia bilang begini kepada saya, Pak Pendeta, sampai kapan saya harus sabar? Ada apa Bu? Lalu dia bilang gini, Pak Pendeta tolong, suami saya Pak Pendeta. Ya suaminya kenapa? Singkat cerita dia cerita panjang lebar, kemudian dia screenshot semua apa-apa itu WhatsApp dia, kemudian dia screenshot ke saya dan saya baca. Saya baca terus, saya scroll, waduh berat sekali ya pergumulan ini, keluarga ini ya. Makanya kemudian dia bilang kepada saya, Pak Pendeta sampai kapan saya harus sabar Pak Pendeta? Lalu dia bilang begini, saya sedang mengurus surat cerai Pak Pendeta di Polda. Dan saya berencana untuk menggugat cerai suami saya. Oh begitu ya. Emangnya masalahnya sudah tidak bisa diselesaikan lagi ya? Aduh kayaknya saya udah capek hati, capek pikiran, capek dompet, capek energi, capek semua. Karena semua pengorbanan sudah dilakukan dan dia rasa saya sudah tidak kuat Pak Pendeta. Jadi dia telepon saya itu lama sekali, saya cuma dengar
saya kasih masukan. Makanya kalau ada orang yang minta nasihat kepada saudara dalam keadaan begitu, jangan saudara kasih salah nasihat, bahaya itu. Dia bisa pulang bunuh diri itu. Saya dengar baik-baik, oh gitu ya Bu, ya udah nggak apa-apa Bu. Nanti coba begini ya, firman Tuhan bilang gini, saya akan doakan buat ibu, begini. Oh gitu ya Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta tolong, bisakah saya cerai? Saya bilang tidak bisa. Aduh Pak Pendeta, lagi-lagi orang selalu bilang begitu. Kalau Bapak ada di posisi saya nggak mau di posisi kamu. Orang begitu kan, kadang-kadang mau cari solusi itu, dia selalu bilang begitu. Seandainya Bapak di posisi saya, makanya saya nggak mau di posisi kamu. Tidak boleh cerai. Saya bilang sabar saja, doa seorang ibu pasti didengar oleh Tuhan Yesus. Amin, amin Pak. Masuk itu. Saya sampaikan dia, terus saya bilang sudah, kita berdoa, nanti saya kuatkan ibu. Ibu berdoa juga, doakan suami, doakan pekerjaan bisnisnya, doakan semuanya, doakan. Masalahnya pelik sekali. 1 tahun berlalu kami berdoa. Tahun berikut suaminya meninggal. Orang sabar, Tuhan yang bela. 1 tahun kami berdoa, saudara. Saya kaget. Tidak ada sakit yang aneh-aneh. Tidak ada sakit apapun. Saya lagi meeting, sementara saya sedang meeting dengan beberapa orang, lalu kemudian handphone saya berbunyi dan ada berita masuk. Pak Pendeta, yang ini bapak ini namanya ini meninggal. Hah? Saya kaget. Saya kemudian teringat doa kami. Istrinya berdoa, saya topang doa. Tuhan tolong ubahkan suaminya Tuhan. Tuhan tolong ubahkan bapak ini Tuhan. Tuhan tolong ubahkan dia. Cara Tuhan ubahkan lebih bagus kau berangkat. Orang sabar, Alkitab katakan melebihi seorang pahlawan. Amin. Tapi jangan saudara juga bilang, tunggu saya doa kok, malaikat mau cabut nyawamu. Kami berdoa tidak bermaksud untuk dia pergi diambil oleh Tuhan, tapi Tuhan punya cara. Setelah dia pergi, istrinya baru bilang begini, aduh, saya rasa lega sekali. Saya rasa lega sekali, hidup saya menjadi lebih tenang. Saya sudah mati, iya, daripada kau cerai kau berdosa, lebih baik Tuhan yang ambil dia. Kau cerai kau berdosa, kau nikah lagi suami masih hidup, masalah lagi. Lebih bagus Tuhan check out salah satu. Sampai hari ini ibu itu belum menikah. Saya tidak tahu apakah dia akan menikah lagi atau tidak. Tapi dia sibuk dengan mengurus anak-anaknya. Saudara perhatikan, ketika kita bicara tentang sabar, ada pelajaran-pelajaran penting yang harus saudara dan saya perhatikan. Nanti saudara buka Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Ini bicara tentang sabar. Saya mulai dari Kejadian, saudara. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7, nanti saudara baca bagian firman Tuhan itu. Tetapi saya hanya mau baca ayat 1 dan 2. Di sana firman Tuhan katakan begini. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Pelajaran penting pertama ketika kita bicara tentang sabar dalam menjalani hidup, maka pelajaran penting yang saya mau sampaikan buat kita hari ini, bagian pertama, sabar memegang janji Tuhan. Saudara perhatikan bagian ini, kita harus belajar sabar memegang janji Tuhan. Saya tidak akan jelaskan lagi ini bagi kita, karena kita udah baca 4 pasal dan ngerti narasinya, ceritanya. Tapi garis besarnya saya mau sampaikan buat kita bahwa Sarah dan Abraham itu kan sudah sampai di masa tua, bukan? Dan Tuhan berjanji untuk memberikan kepada mereka keturunan. Nanti saudara baca bagian firman Tuhan itu, Tuhan berjanji untuk memberikan kepada Abraham dan Sarah keturunan. Lalu kemudian dalam perjalanan Abraham dan Sarah, mereka mulai berpikir, aduh sudah semakin tua ini, janji Tuhan itu bisa digenapi atau tidak. Mereka sudah terlalu sabar, mereka berusaha belajar bersabar, tapi
Tetapi sampai di satu titik mereka mulai ragu. Sehingga akhirnya kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-16, nanti saudara bisa lihat bagian firman Tuhan itu. Kejadian pasal 16, di sana jelas sekali Abraham kemudian dan bersama dengan Sarah mereka mengambil keputusan yang salah. Mereka tidak sabar menunggu janji Tuhan. Mereka tidak sabar memegang janji Tuhan. Akhirnya mereka mengambil keputusan yang salah. Lalu kemudian Hagar Sarah bilang kepada Abraham, sudah, saya ada punya pembantu yang namanya Hagar. Kamu ambil dia saja, kemudian lahirkanlah anak bagi saya. Dan masa itu secara budaya diperbolehkan. Secara budaya. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan janji kepada Abraham dan Sarah itu Ishak yang akan lahir dari rahim Sarah, bukan Ishak atau bukan siapa yang lahir dari rahim orang lain. Tetapi lihat, mereka tidak cukup kuat untuk memegang janji Tuhan. Mereka kemudian buat keputusan yang salah. Sarah bilang Abraham, Mas bro, tolong dulu. Saya sudah pengen dengar ada orang lain anak di rumah ini. Aduh, saya udah kepingin, kita udah tua, sebentar kita udah mau pergi, ini gimana ini? Sampai sekarang kita berdua belum dapat anak ini. Abraham bilang, iya tapi yang kemarin Tuhan janji tuh. Aduh, janji tapi berapa lama lagi kita mau tunggu ini? Tunggu sampai kapan? Abraham bilang, tunggulah, sabarlah. Tapi Sarah bilang, saya sudah nggak sabar nih. Saya pingin ada seorang anak. Ya sudah, namanya bapak-bapak dipaksa sama ibu ya. Bapak bilang, kau paksa saya terus. Kau paksa saya. Saya bikin juga karena kau paksa ini. Begitu kan? Lalu kemudian Abraham mengambil Hagar. Dia kemudian Hagar mengandung. Lalu kemudian lahirlah Ismail. Saudara tahu, gara-gara mereka tidak sabar, ini menjadi masalah sampai hari ini. Ya kan? Keturunan Hagar dan keturunan Sarah itu bertempur sampai hari ini. Hagar dan Ismail punya keturunan itu berkelahi sampai hari ini. Gara-gara apa? Orang tuanya nggak sabar. Dampaknya besar sekali. Ya kan? Saudara tahu keturunan Hagar kan? Ismail itu adalah mereka yang adalah saudara sepupu kita kan. Dan kita adalah keturunan Ishak, Sarah itu. Berkelahi sampai hari ini gara-gara orang tua tidak sabar. Panjang. Kalau tidak panjang sabar, maka panjang masalahnya. Betul? Kalau tidak panjang sabar, maka yang ada masalahnya panjang. Nah, sekarang kita mau kasih salah siapa? Ya sudah, dinikmati saja. Gara-gara tidak ada panjang sabar, makanya panjang marah, panjang masalah. Dan saudara perhatikan ini. Kadang-kadang yang menyebabkan orang tidak sabar memegang janji Tuhan itu apa sih? Kalau belajar dari kasus Abraham dan Sarah. Bosan, jenuh, capek menunggu. Aduh. Si Sarah bilang, Tuhan, Engkau tidak kasih saya anak. Nanti saudara baca Kejadian 16 ya. Sarah bilang gini, Tuhan tidak memberikan anak kepada saya. Oke, itu konteks anak. Orang-orang sekarang mungkin tidak sabar begini, aduh Tuhan, saya sudah tunggu jodoh sekian lama, kapan kau kasih saya ini? Saya sudah tidak sabar ini. Hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, tahun bertambah tahun, usia saya bertambah. Jodohku di mana? Betul? Akhirnya memilih untuk udah saya sapa saja dan 3 bulan kemudian, 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun kemudian cerai. Maka saya selalu katakan, lebih bagus sabar menunggu daripada kau buru-buru. Kau buru-buru, kau dapat yang salah, 3 tahun kemudian engkau bubar. Bubar gerak, jalan. Sarah bilang, Tuhan tidak memberikan aku anak.
Orang-orang saat ini mungkin bilang, Tuhan engkau tidak berikan kepada saya jodoh. Laki-laki bilang, aduh Tuhan saya punya jodoh mana. Yang perempuan bilang, Tuhan saya punya jodoh mana. Kayaknya Tuhan engkau tidak kasih saya ya. Makanya karena itu banyak orang ambil keputusan yang salah karena mereka tidak cukup sabar. Apalagi kadang-kadang orang bilang begini, Tuhan aduh kenapa saya sudah tunggu pekerjaan sekian lama, kenapa Tuhan tidak kasih saya pekerjaan? Sabar enggak menunggu pekerjaan? Atau juga sudah dapat pekerjaan tetapi tidak sabar untuk melakukan pekerjaan itu? Banyak sekali ya. Tapi saudara yang kekasih, perhatikan apa yang terjadi dengan Sarah dan juga Abraham. Banyak kali orang tidak sabar karena tadi saya sudah bilang bosan, jenuh, capek menunggu. Tapi juga orang tidak sabar karena terpengaruh omongan orang lain. No, kau punya adik tingkat itu sudah menikah, kau kapan? Kan begitu. Kau punya sepupu itu sudah punya anak, kau kapan? Ini paling tidak enak ya. Hei, dengar begitu itu rasanya itu kayak gimana ya? Ya. Lalu kemudian mulai kita terpengaruh dengan cerita orang lain. Istrimu itu mandul, kau cari yang lain saja. No, yang sana tuh begitu bisa. Terpengaruh. Banyak kali orang tidak sabar. Abraham mula-mula kuat, tapi lama-lama dia nggak sabar karena Sarah tiap hari ngomong di rumah, kasih saya anak, kasih saya anak. Terpengaruh dengan omongan orang lain. Abraham lama-lama juga kemudian tidak sabar. Lalu penyebab yang lain, apa yang menyebabkan orang tidak sabar? Tadi terpengaruh dengan cerita orang lain. Ya udah buat keputusan begini aja. Penyebab yang lain ialah karena kita mau rencana kita yang terjadi. Banyak orang tidak sabar karena mau rencananya yang terjadi. Sarah mau rencananya yang terjadi, bukan rencana Tuhan. Sarah bilang pokoknya saya nggak mau tahu ada anak, harus ada. Kita dua mati ini, warisan ini begini banyak, mau dikasih ke siapa? Harus ada anak dong, harus ada keturunan dong. Kadang-kadang kita mau rencana kita yang terjadi, kadang-kadang kita memaksakan rencana kita dan kita bilang Tuhan, kau di belakang, saya di depan. Yang berikut, penyebab mengapa banyak orang tidak sabar karena mentalnya lemah, rapuh. Orang yang tidak sabar itu mentalnya itu lemah. Aduh tidak sabar, aduh nggak bisa, saya nggak kuat nih, udah nggak sabar. Oh mentalnya lemah, mentalnya rapuh. Dan yang berikut saudaraku yang kekasih, saya coba membuat beberapa daftar setelah saya pikir dalam satu minggu ini. Oh biasa yang membuat orang tidak sabar tuh ini. Yang terakhir, karena dia tidak bertumbuh secara rohani. Orang tidak sabar karena dia tidak bertumbuh secara rohani. Dia tidak pegang firman Tuhan, maka dia tidak sabar. Padahal Tuhan bilang kepada Abraham dan Sarah itu jelas. Nah ini kemudian mereka karena tidak mengalami pertumbuhan, akhirnya mereka tidak sabar. Saudara, saya mau berkata begini, dari kasus Sarah dan Abraham, seringkali Tuhan mau kita belajar sabar saat kita memohon sesuatu kepadanya. Seringkali waktu kita berdoa kepada Tuhan dan meminta sesuatu, Tuhan mau agar kita belajar bersabar. Ini tidak usah dijelaskan, mereka tunggu anak ini kan lama ya. Saudara mau tunggu yang sedang mencari pekerjaan, saudara mau tunggu berapa lama? Tuhan bilang sabar ya, nanti saya akan kasih, cuma sabar. Yang mau menikah, yang sedang mencari-cari jodoh, pasangan hidup, yang sudah punya pasangan kok jangan cari lagi. Cukup sudah, satu saja seumur hidup. Amin. Yang belum punya dan sementara berdoa, Tuhan bilang sabar nak, saya akan kasih yang terbaik. Kau sabar. Tapi kadang-kadang kan kita terpengaruh, lihat teman sudah jalan gandeng orang lain, lihat teman sana sudah jalan gandeng, kita kapan gandengnya? Itu bikin emosi, bikin mental jadi tidak kuat kan?
Tapi saya mau katakan begini, kalau Tuhan yang berjanji, maka Dia pasti akan memberikannya kepada kita yang meminta. Karena itu kita harus belajar bersabar. Amin. Jodoh pasti Tuhan akan kasih, pekerjaan pasti Tuhan akan kasih, segala yang terbaik Tuhan pasti akan kasih. Dan ketika Tuhan memberikan semua yang terbaik bagi kita, maka kita akan penuh dengan sukacita. Kita akan tertawa sama seperti Sarah tertawa. Nanti saudara baca Kejadian 21 ayat 6. Sarah tertawa, dia bilang begini, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Sarah bilang, sekarang saya tertawa sukacita, karena benar Tuhan betul-betul menggenapi firman-Nya. Maka sabar. Orang yang sabar pasti akan tertawa. Orang yang tidak sabar pasti akan terus menangis. Kenapa? Dia tidak akan melihat janji Tuhan digenapi di dalam hidupnya. Amin. Bisa kasih tahu orang di sebelah, kau mau tertawa sepanjang hidup, belajarlah bersabar. Amin. Mau tertawa menghadapi masalah, karena apa? Pujian tadi berkata, Tuhan membuang setiap ragu kita, setiap susah kita Dia buang, Dia singkirkan semuanya. Maka hidup kita akan penuh dengan tertawa. Dan Sarah tertawa karena apa? Tuhan menyatakan mujizatnya. Itu sebabnya setiap orang percaya harus sabar memegang janji Tuhan. Amin. Sabar. Kadang-kadang Tuhan akan bawa kita ke satu posisi, ke naik. Perlu sabar, saudara. Jangan buru-buru. Jangan bypass. Jangan potong kompas. Jangan terburu-buru. Jangan mau lompat. Jangan. Biasa saja, naik tangga. Pelan-pelan. Sabar. Kalau saudara mau lompat tangga, bisa-bisa saudara jatuh dan kaki patah semuanya. Belajar bersabar, jalan saja, nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Sebab orang yang belajar bersabar akan dibuat tertawa oleh Tuhan. Tertawa kenapa? Mereka bersuka cita bahwa penantian mereka yang panjang itu dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika kita belajar tentang sabar dalam menjalani hidup, ada kisah menarik dari seorang yang namanya Yakub. Nanti saudara perhatikan Kejadian 31. Tadi kita sudah belajar tentang Abraham dan Sarah. Yakub, wah ini luar biasa. Kalau kita lihat kisah Yakub, nanti saudara baca di Kejadian mulai dari pasal 30. Lalu juga saudara bisa lihat di dalam Kejadian 29. Perhatikan di dalam ayat-ayat itu menarik sekali. Yakub di rumah Laban. Nanti saudara lihat ayat-ayat itu. Saya baca saja Kejadian 31 ayat 41. Saya lompat ke Kejadian 31. Ayat firman Tuhan katakan demikian. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Ayat 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Pelajaran kedua tentang sabar dalam menjalani hidup. Sabar tentang apa? Sabar terhadap perlakuan yang tidak adil. Kisah ini menarik, saudara. Yakub tinggal di rumah pamannya, ya. Cerita itu menarik. Waktu dia sedikit ada slack dengan Esau, kemudian mamanya, ibu dari Yakub bilang, kamu pergi ke pamanmu saja. Dia pergi sampai di paman, kemudian dia bekerja di sana. Lalu singkat cerita, dia bekerja 14 tahun untuk dapat 2 anak pamannya. Siapa namanya? Rahel dan Lea. Lalu dia kerja lagi 6 tahun untuk dapat harta, kekayaan. Jadi bayangkan, wah, untuk dapat anak orang, tidak gampang, saudara. Ada harga yang harus dia bayar. Nah, perhatikan bagian ini, saudaraku yang kekasih. Dia kerja 20 tahun,
Jadi singkat cerita, dia kerja 20 tahun, pamannya buat curang kepada dia. Saudara lihat kecurangannya ini banyak. Kalau saya mau daftar di sini ini banyak sekali. Tapi Yakub bilang begini, paman, kamu sudah curangi saya kerja dengan kamu, kamu sudah ubah upah saya itu 10 kali. Saya mau tanya, saudara yang lamar di satu tempat pekerjaan, sudah sign kontrak, biasanya ngomong terakhir kan ngomong gaji nih, ya kan? Oke, mau digaji berapa? HRD bilang, oke, setuju enggak? Kamu digaji ini. Begitu sudah deal, oke, saya setuju. Dalam perjalanan, tanpa ada pembicaraan lagi, tiba-tiba upah saudara itu mulai dikurangi. Bukan karena saudara salah, tapi dia yang salah. Dia mulai mengurangi upahmu. Dia mengurangi gaji saudara. Kira-kira kalau saudara dicurangin kayak begitu, di hati ini kayak apa? Kalau saudara kerja nih, dikasih gaji begini tiap bulan, tapi bulan berikut kemudian mereka potong gajimu dan tidak ada alasan apapun, pokoknya dipotong aja. Dan Yakub diubah 10 kali, dicurangin upahnya, itu dicurangin. Saya mau tanya, kalau saudara dicurangin, apa yang harus saudara buat? Atau yang ada di hati saudara seperti apa? Saya yakin kesal, jengkel. Apa sih? Saya masuk pagi jam 8, keluar jam 4 sore, kenapa gaji saya dipotong? Wajar. Ya toh? Sudah deal, kenapa dia potong? Apalagi? Kalau begini-begini lebih bagus saya resign. Mulai cari loker di mana-mana. Ada enggak? Bisa pindah kerjaan enggak? Saudara, saya mau jelaskan kepada kita bahwa kadang-kadang kita ada di posisi yang seperti ini. Tetapi saya mau katakan begini, kalau kita mengalami perlakuan yang tidak adil dalam dunia kerjakah atau dalam hal apapun, jangan saudara dan saya kemudian mulai bertindak secara emosional. Sabar dulu. Waktu Yakub dicurangin pertama, dia dicurangin dalam hal apa? Dia dicurangin waktu dia pamannya sudah pestakan. Kan dia begini, dia suka dengan Rahel ceritanya nih ya. Dia suka dengan Rahel. Pamannya tidak ngomong apa-apa, ya udah kamu kerja dengan saya saja, nanti setelah itu saya akan pestakan kamu. Selesai pesta, kemudian dikasih bukan Rahel, dikasih siapa? Lea. Wah, ini dicurangin pertama. Padahal Yakub tuh tidak cinta kepada Lea, dia cinta kepada Rahel. Ini dia sudah dicurangin nih. Tapi saya mau katakan begini, kalau saudara dan saya mengalami perlakuan yang tidak adil, yang pertama saudara harus perhatikan ialah temukan apa penyebabnya. Jangan cepat-cepat cari tahu penyebabnya apa. Cari tahu dulu. Jangan langsung sudah emosi, jangan cari tahu penyebabnya. Yakub kemudian komunikasi dengan pamannya. Paman, kenapa ini begini? Pamannya kemudian menjelaskan, Adona minta maaf. Di budaya kami, adik itu tidak bisa menikah duluan dari kakak. Oh ya? Makanya saya kasih kakak buat kamu. Seandainya kalau Yakub tidak nanya, dia bilang kalau begini saya pulang saja. Kalau begini saya keluar saja dari rumah paman. Oh, dia tidak tahu penyebabnya. Oke? Jadi orang-orang yang sabar itu belajar untuk mencari tahu penyebabnya. Ini kalau saya diperlakukan tidak adil begini, penyebabnya apa? Jangan cepat-cepat emosi, jangan cepat-cepat resign keluar dari kantor, jangan cepat-cepat ya sudah bisnis begini, tutup bisnis. Oh, enggak sabar. Cari tahu penyebabnya. Kenapa saya begini? Kenapa saya gagal? Kenapa orang memperlakukan saya seperti begini? Lalu kemudian ternyata Yakub menemukan bahwa oh, ini faktor budaya. Ya sudah, kalau begitu Yakub dan pamannya bikin kesepakatan baru. Saudara, ini penting, saya mau katakan buat kita semua. Kalau saudara dan saya diperlakukan tidak adil,
salah satu solusinya ialah buat kesepakatan baru. Oke, kamu sudah berlaku tidak adil. Oke, sekarang kita buat kesepakatan. Komunikasikan kesepakatannya. Pamannya bilang 7 tahun lagi kamu kerja, kamu dapat Rahel. Mantap nih. Ada solusi kan? Maka jangan cepat-cepat bertindak emosional tanpa mencari tahu penyebabnya. Itu sama juga kalau saudara bekerja atau berbisnis, ada masalah di tempat kerja atau ada masalah di bisnis. Kenapa ini begini ya? Kenapa ini begini? Kenapa begini? Cari tahu dulu penyebabnya, supaya menganalisis semua penyebabnya, lalu ambil solusi yang terbaik. Tapi saudara perhatikan, saya tertarik ayat 42 yang tadi saya baca. Ketika saudara dan saya diperlakukan tidak adil, ayat 42, Yakub, ini ceritanya panjang karena Laban kejar Yakub ya. Lalu di pertemuan di jalan itu mereka kemudian bicara, Yakub membela diri, dia katakan kamu sudah nipu saya. 10 kali kamu upah saya. Lalu ayat 42 dia katakan begini, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Putusannya apa? Putusannya Tuhan bilang kepada Yakub, Yakub, bawa keluargamu keluar dari rumah pamanmu Laban. Tapi yang menariknya dia katakan kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah. Saudara, kalau kita diperlakukan tidak adil, jangan cepat marah. Karena orang yang cepat marah itu tadi ayat firman Tuhan di Amsal itu jelas, cepat marah terus marah itu orang bodoh. Serahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa apa? Tuhan memperhatikan kesengsaraan kita. Kalau saudara punya upah diubah-ubah, jangan lupa Tuhan perhatikan kesengsaraan kamu. Amin. Kalau saudara diperlakukan tidak adil di kantor, di kampus, di tempat kerja, Tuhan perhatikan kesengsaraanmu. Atau kamu mau naik gaji tapi belum naik, Tuhan memperhatikan jeripayamu. Anak-anak Tuhan yang berjeripayah, berjerih lelah, bekerja, pasti Tuhan akan berkati. Nanti saudara baca sendiri Yakub ya. Saya tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan ini. Tapi lihat, jeripayah Yakub itu terbayarkan. Tuhan memberkati dia dengan ternak, kambing domba yang banyak sekali. Dan 6 tahun itu dia bekerja untuk dapat ternak kekayaan itu. Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Dan kadang-kadang begini saudara, kadang-kadang di tengah-tengah situasi di mana saudara diperlakukan tidak adil, justru di situ Tuhan sedang mau melakukan mujizatnya untuk memberkati kamu di situ. Maka jangan cepat-cepat pergi. Yakub masih tahan 6 tahun. Renungkan ini baik-baik. Yakub masih nahan 6 tahun. Ya, kecuali seperti yang Yakub bilang, tadi malam Tuhan kasih keputusan. Tuhan bilang, Yakub, kau keluar dari Laban. Jangan tunggu 6 tahun, besok keluar. Amin. Kalau saudara berdoa, Tuhan saya tidak dihargai di sini, saya di pressure di sini, saya ditekan di sini, saya tidak nyaman di sini. Jangan cepat-cepat keluar. Berdoa sampai ada putusan Tuhan. Dan kalau Tuhan bilang malam ini, besok kamu keluar. Jangan tunggu 6 tahun. Tapi kalau belum ada jawaban Tuhan dan Tuhan teguhkan hatimu supaya engkau ada di situ, jangan cepat-cepat pergi. Siapa tahu berkat 6 tahun Tuhan mau kasih kamu, tapi kamu sudah ngibrit duluan. Tuhan bilang, sudah sorry, saya nggak ngasih. Ngerti maksudnya? Maka sabar itu penting. Amin. Kasih tahu orang di sebelah dulu, sabar itu penting. Kau punya muka ini emosi terus. Ya, sabar ini penting. Amin. Betul ya? Elus dada dulu, sabar. Ya. Saudara, waktu saya baca firman Tuhan ini, saya mau katakan begini, hidupmu itu tidak hanya ditentukan oleh gaji.
Saya udah buktikan ini dan saya tidak usah cerita lagi deh. Kalau hamba-hamba Tuhan di mana-mana hidup ditentukan oleh gaji, banyak mereka sudah resign tuh. Saya percaya. Tapi anak-anak Tuhan punya hidup bukan ditentukan oleh gaji. Hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh berkat dari Tuhan. Amin. Banyak orang yang punya gaji cukup tapi tidak bersyukur, maka tidak pernah cukup. Susah terus hidupnya. Saya punya teman hamba Tuhan, gaji cuma berapa? 3 juta kah 2 juta. Anaknya sekolah di universitas bagus. Orang sampai bilang ini memang beda. Hidup dengan Tuhan itu beda dengan hidup dengan gaji. Betul? Saudara, kadang-kadang kita merasa tidak cukup. Tidak cukup, itulah manusia. Apalagi sudah diperlakukan tidak adil, kita bilang aduh ini tidak cukup ini. Oke, kalau tidak cukup tunggu putusan Tuhan. Keluar atau tetap di situ. Berdoa sungguh-sungguh. Sama seperti Yakub, dia bergumul dalam kesengsaraan. Pamannya itu mengubah upahnya, pamannya buat curang banyak hal. Dia berdoa dan sampai dia dapat keputusan dari Tuhan malam sebelumnya. Dia yakin sekarang dia jalan. Tapi itu dia harus sabar 6 tahun. Dia sudah sabar 20 tahun, 14 tahun, 6 tahun, 20 tahun. Dia sabar. Tahun ke-20 dia pulang ke rumah mamanya, rumah bapaknya. Ada yang merantau di sini? Yang baru 2 bulan mau pulang? Sabarlah. Siapa tahu Tuhan bilang, sabar dulu. Nanti aku akan memberkati engkau dan engkau pulang. Amin. Amin. Saudara, saya siap firman Tuhan. Saya doa puasa khusus untuk firman. Saudara harus yakin. Amin. Amin. Sabar ketika diperlakukan tidak adil. Sabar ketika semua yang kita lihat sepertinya penuh dengan masalah. Sabar untuk hal-hal yang sepertinya tidak cukup. Sabar saja. Sabar. Dan ini Tuhan lakukan untuk Yakub. Saya baca ini, saya bilang yes. Tuhan perhatikan kesengsaraan umatnya. Tuhan perhatikan kesengsaraan saya. Tuhan perhatikan jeripaya saya. Tuhan perhatikan kesabaran saya. Tuhan pasti akan memberkati saya. Selesai. Gak mau pusing. Tidur malam, tidur aja. Mau tidur jam 1, tidur jam 2, tidur jam 3, nyenyak. Jam 5 bangun. Badan segar. Karena tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Amin. Orang sabar itu tidak khawatir. Tapi orang khawatir pasti tidak sabar. Ulang. Orang sabar pasti tidak khawatir. Orang yang khawatir pasti tidak sabar. Saudara ada di mana? Ada di mana? Tidak ada di mana-mana, ada di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, ini sabar, topiknya masih minggu depan akan disambung. Tapi 3 hal saya mau kasih. Nanti saudara perhatikan yang berikut. Pelajaran berikut tentang sabar dalam menjalani hidup. Ada tokoh lain yang saya mau sampaikan buat kita dari Kejadian 39, namanya Yusuf. Ada banyak aspek yang kita bisa jelaskan dari kisah Yusuf, ya. Bagaimana Yusuf dibuang, bagaimana Yusuf dijual ke Mesir, itu cerita ini jelas sekali. Tapi saudara perhatikan di dalam Kejadian 39 ayat 13 sampai 14, saya mau baca bagian itu saja. Ketika dilihat perempuan itu istri Potifar, bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Hah? Oh iya ya, betul ya. Saya ulang ayatnya yang ke-14, coba. Dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku,
tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Oke. Kita bisa lihat dari banyak sisi, banyak sudut pandang. Tapi saya mau lihat dari sisi Yusufnya. Yusuf sabar terhadap fitnah. Yusuf dalam konteks ini, Yusuf sabar terhadap fitnah. Saudara lihat, ini perempuan ini fitnah Yusuf. Dia bilang Yusuf yang dekati dia mau tidur dengan dia. Padahal ceritanya nggak gitu. Ceritanya adalah istri Potifar nih yang rayu-rayu Yusuf. Oke? Rayu-rayu Yusuf supaya Yusuf bisa tidur dengan dia. Tapi Yusuf menolak. Dan Alkitab katakan dari hari ke hari perempuan itu rayu terus. Saya tidak akan jelaskan itu. Tapi saya akan mau jelaskan bagaimana Yusuf kemudian merespon dengan menolak. Lalu kemudian dia lari dan jubahnya itu kemudian ketinggalan. Mungkin karena perempuan ini pegang jubahnya, Yusuf bilang, ya kok pegang jubah saya buka aja sudah, saya lari aja kasih tinggal jubah di situ daripada saya selamatkan diri nih. Tapi coba lihat sikap Yusuf seperti itu, akhirnya dia difitnah. Pernah saudara difitnah? Saudara padahal tidak melakukan itu, tapi saudara difitnah, diomongin yang macam-macam. Biasanya orang difitnah itu karena apa? Saya coba menganalisis. Umpama nih sahabatan, mereka bestie lah, kira-kira bestie gitu. Tiba-tiba yang satu tidak mau ikut, temannya punya ini, oh kamu harus ikut, karena temannya mulai narik diri, kemudian dia difitnah. Dia difitnah karena tidak mau mengikuti apa yang dimintai oleh temannya. Orang bisa difitnah karena hal itu, bukan? Orang juga bisa difitnah karena dia memutuskan untuk tidak mau berkompromi dengan dosa, seperti yang terjadi pada Yusuf. Yusuf bilang, sorry, saya menjaga kekudusan, saya seorang laki-laki yang menghormati Allah, tidak mungkin saya ikut mau kamu. Wih, ini kalau ada laki-laki begini cepat-cepat daftar cari jadi suami ini. Kalau ada laki-laki yang model begini, wanita-wanita bujang, cepat cari, ini kayaknya cocok jadi pasangan hidupmu yang menjaga kekudusan hidup. Amin. Amin. Ini yang gila, ini perempuan satu ini yang namanya istri Potifar. Ini kok perempuan gila sekali. Kan begitu. Tapi lihat, Yusuf difitnah. Ya, saudara, kalau difitnah oleh orang-orang biasa, itu dampaknya tidak besar. Betul? Umpama kamu bersahabat di kampus, temanmu juga biasa aja kok, dia juga tidak ada punya pengaruh apa-apa. Kalau dia fitnah saudara, paling hanya dampaknya kecil. Tapi kalau saudara difitnah dosen, dampaknya pasti besar sekali. Mengapa besar? Karena dia punya power, dia punya kuasa, dia punya jabatan, dia bisa bikin apa saja. Ya, kalau difitnah sama orang yang punya kuasa, yang punya power, wah pasti saudara nggak berdaya. Dan ini terjadi pada Yusuf. Yusuf difitnah bukan oleh sesama pekerja di rumah itu, tapi dia difitnah oleh majikannya. Orang lebih percaya majikan daripada percaya Yusuf. Betul nggak? Betul nggak? Kalau saudara difitnah sama bos, orang lebih percaya bos atau percaya kamu? Saya yakin dia percaya bos. Kenapa? Dia punya power. Tapi lihat, Yusuf ini seorang anak Tuhan, dia sabar saja terhadap fitnahan itu. Lalu kemudian gara-gara dia difitnah, dia kehilangan pekerjaan. Dia sudah punya pekerjaan yang mapan di rumah Potifar. Karena dia difitnah, kau masuk penjara sekarang. Istilahnya dia dilemparkan, dia dimasukkan ke dalam penjara, dia dibuang dari zona nyamannya. Waduh, sedih sekali ya. Dia kehilangan semuanya, dia kehilangan teman. Nama baik Yusuf rusak. Saya pernah difitnah waktu saya masih pelayanan di Sulawesi. Waduh, saya rasa itu, aduh, ini fitnahan yang sudah terlalu betul. Saya berdoa saja, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Orang yang fitnah saya adalah orang yang memang di atas saya. Kalau saya lawan dia pun tidak mungkin, karena dia punya kuasa, dia punya power. Ya sudah, saya serahkan kepada yang lebih berkuasa dari dia. Saya serahkan kepada Tuhan.
yang punya kuasa daripada dia. Beberapa tahun kemudian, bukan saya yang terlempar dari pelayanan, dia terlempar dari pelayanan sampai hari ini. Orang yang sabar, Tuhan perhatikan kesengsaraan mereka. Amin. Kalau saudara difitnah, udahlah, serahkan saja kepada Tuhan. Yusuf difitnah, nama baiknya rusak, diomongin yang macam-macam, kelihatannya masa depannya suram, masuk penjara. Tapi lihat, di penjara itu kurang lebih 2 tahun, Yusuf diproses oleh Tuhan. Dia kemudian mulai mendapat kepercayaan lagi dari kepala penjara untuk mengurus semua yang ada di situ. Yusuf kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Karakter sabar Yusuf dibentuk di penjara. Maka kadang-kadang kalau saudara sedang ada masalah, jangan bilang gini, Tuhan kenapa ini masalah banyak sekali. Jangan-jangan Tuhan sedang proses karakter sabarmu. Amin. Kapan sabar itu teruji? Ketika saudara ada masalah dan pergumulan. Amin. Yusuf diproses oleh Tuhan. Di penjara itu dia dilatih, diproses, kesabarannya luar biasa. Akhirnya yang terjadi, Tuhan bawa keluar Yusuf 2 tahun kemudian dari dalam penjara. Mata kuliah kesabaran, pengendalian diri, semua damai sejahtera, sukacita diproses di situ. Tuhan bawa dia keluar dan sekarang dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, di bawah Firaun. Dia menjadi perdana menteri. Mereka yang belajar bersabar pasti akan naik dan naik dan naik. Sekalipun mereka difitnah, mereka tidak akan turun. Tidak mungkin. Orang yang fitnah itu berusaha untuk menurunkan, menghancurkan saudara, bukan? Betul? Jangan takut. Yang pimpin hidup saudara adalah Tuhan. Dia akan bawa kamu naik. Saudara, ini yang saya mau jelaskan buat kita. Sabar ketika saudara difitnah. Jadi kalau pulang besok, lusa, 1 bulan kemudian ada orang fitnah kamu, yang penting kamu tidak melakukannya. Tenang saja. Hadapi dengan senyuman. Tuhan akan bawa kamu naik dan naik. Meskipun dia mau rencanakan, orang itu mau rencanakan untuk menghancurkan, menurunkan saudara. Tidak bisa. Jangan-jangan dia akan turun. Tuhan akan bawa kamu naik. Amin. Katakan terakhir ini kepada orang di sebelah. Sabar saja, pasti Tuhan bawa kamu naik. Amin.